idza aradallahu ta'ala bi'abdin min 'abidihi, ketika Allah berkehendak terhadap seorang hambanya, bi'abdin min 'abidihi, seorang hambanya, khairan, ingin diberikan satu kebaikan, maka pertama adalah 'allamahu. Pertama dididik dulu, diberitahu dulu, diajari dulu. Setelah itu summa alhamahul amal, kemudian diilhami untuk berinisiatif, untuk berbuat. Wal ikhlas, dan juga didorong oleh Allah untuk berbuat ikhlas. Wa minhu, dan dari situlah adnahu ilahi, baru orang itu didekatkan. Wa qarrabahu, dan diparakakan. Wa arrafahu, dan diperkenalkan. Wa 'allamahu, dan diajarkan ilmal qulub, ilmu hati, ilmu hati. Wal asrar, ini komanya dibuang aja, kalau enggak nanti ilmal qulubi wal asrar. Mukhtaratun lahu duna ghairihi, terpilih untuk dia, bukan untuk yang lainnya. Yajtabihi, dipilih oleh dia, kama ijtaba Musa, seperti dipilihnya Nabi Musa alaihissalam. Wa qala lahu istana'tuka li nafsi, sengaja aku ciptakan kamu untuk aku sendiri. Iya. Sengaja aku ciptakan kamu untuk aku cintai, untuk aku sendiri. La li ghairi, bukan untuk orang lain. La li syahwati, bukan karena syahwat. Wal lazat, dan bukan karena untuk mencapai kelezatan. Wala turuhat, dan bukan untuk sombong-sombongan. La lil ardi, bukan untuk bumi. Wala li sama, dan bukan untuk langit. Untuk aku sendiri, secara spesial, dibuat terbatas, hanya satu, ya, namanya special edition. La lil jannati, bukan untuk surga. Wala linar, dan bukan untuk neraka. La lil mulki wala lil halak, bukan untuk jaya, bukan untuk rusak. La yuqayiduka syai'un minni, tidak ada batasan apapun. Aku tidak membatasi kamu apapun. La yuqayiduka, ora membatasi ka ing sira apa syai'un suwiji minni saking ingsun. Artinya aku tidak membatasi kamu dengan apapun. Artinya aku berikan kamu kebebasan yang seluas-luasnya tanpa batas apapun. Wala yushaghiluka syaghilun, dan kamu tidak sibuk dengan kesibukan apapun ghairi, selain aku. Wala tuqayyiduka anni suratun, dan kau tidak akan tersibukkan oleh gambar-gambar apapun. Wala nuhjibuka anni khaliqatun, dan tidak akan bisa menghalangi kamu, menghijab kamu makhluk apapun. Wala tughnika anni syahwatun, dan tidak akan membuat kamu hebat dengan syahwat, tidak akan melalaikan kamu syahwat apapun. Duduk di sini, kutatap, kucintai, bukan untuk siapapun. Istana'tuka li nafsi, kucipta hanya untukku saja. Ya ghulam, la tay'as min rahmatillahi azza wa jalla bima'siyatin irtakabtaha. Wahai hamba Allah, tidak usah kamu berputus asa hanya karena engkau melakukan kemaksiatan. Jangan sekali-kali kamu mengatakan nanggung gayane. Ngerti nanggung gayane? Ya, nanggung gayane itu artinya ya sudah kepalang tanggung lah. Dosa sudah enggak kehitungan, di dunia senang juga enggak, di akhirat apalagi sisan bae nutukaken gitu, enggak usah. Orang putus asa itu bukan merkeset lalu diem ya, bisa sewaya-waya kayaknya dari keputusasaan. Makanya kita sendiri mengatakan bahwa tindakan-tindakan kekerasan, terorisme, perampokan itu kan dari keputusasaan. Karena sudah diyakini saya sudah tidak bisa lagi berusaha dengan baik dan halal, harus dengan cara seperti ini.
Nggak usah berputus asa karena kemaksiatan yang kamu lakukan itu. Bal igsil najasata thawbi dinika, tetapi sebaiknya segeralah dicuci saja kotoran bajumu itu bima taubati dengan air pertobatan. Cucilah bajumu yang najis itu dengan air pertobatan. Wasabat alaiha dan kemantapan. Wal ikhlas dan ketulusan. Dengan mantap dan tulus lebih baik segera dicuci saja ya dosa-dosamu itu, dibersihkan dengan bertobat. Mencuci bajumu yang najis itu dengan air tobat tuh artinya bertobatlah gitu, ibaratnya gitu. Jadi dosa itu kayak najis, air itu pertobatannya, gitulah maksudnya. Bisa dicuci kok, sama. Najis dan dosa kan sama, bisa dicuci, dibersihkan. Wa tayyibhu, terus dikasih wangi-wangi. Wa bakhirhu, dikebuli menyan sekalian. Biti bil ma'rifati, dengan minyak wangi ma'rifat. Dengan minyak wangi ma'rifat. Ini omongannya omongan balaghah, jadi saya maknanya disederhanakan aja berpaham. Nah, ihzar min hadzal manzil allazi anta fi. Kalau sudah kamu cuci najismu dengan air pertobatan, kemudian sudah kamu kasih wangi-wangi, dikebuli menyan, sudah tinggal di rumah, sudah mandi pakai air panas, dari sabun, disampo, sikat gigi. Tinggal yang anteng di rumah, diam. Kalau sudah kamu tinggal di rumah yang bersih seperti itu, tinggal hati-hati. Min hadzal manzil alladzi anta fi fa innaka kaifa maltafatta fasiba'u haulaka. Karena kamu ini bagaimanapun kapanpun, saat kapan saja kamu masih pelarak-pelirik, tengok kanan tengok kiri, fasiba'u haulaka, binatang-binatang buas di sekitar kamu. Jangan tengok kanan tengok kiri. Udah, duduk bersimpuh bersemedi. Jangan melihat apa-apa. Wal adaya taqsiduka, semua mara bahaya siap menerjang kamu, siap menerkam kamu. Tahulu anhu, yang akan menghilangkan semuanya itu. Warja ilal haqi, kembalilah kepada kebenaran Allah subhanahu wa ta'ala biqalbika, dengan hatimu. Artinya kembalilah kepada Tuhan sepenuh hatimu. La takul bitab'ika, jangan makan karena watak serakahmu itu. Wasyahwatika, jangan makan karena syahwatmu. Wahawaka, dan jangan makan karena hawa nafsumu. La takul illa bisyahidaini adlaini, jangan sekali-kali makan kecuali ada dua saksi yang adil. Ada dua saksi yang adil. Wahumal kitabu was sunnah, yaitu Alkitab dan As-Sunnah. Itulah dua saksi adil. Artinya yang dinyatakan oleh Alkitab hadza halal, dan dinyatakan oleh As-Sunnah wa hadza halal. Ngerti? Summa utlub syahidaini akharain, kemudian juga minta dua saksi lagi yang lain. Wahuma qalbuka, yaitu hatimu. Wa fi'lullahi azza wa jalla, dan ketentuan Allah. Jadi ada 4 saksi. Saksi pokok 2, Alkitab wa Sunnah. Saksi tambahannya 2, yaitu hatimu dan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi 4 saksi. Fa'tu bi arba'ati min syuhada, 4 saksi. Boleh enggak? Bagus enggak? Sekalipun ya enggak apa-apa, tapi hatimu menolak, ya jangan dong. Hatimu sebagai standar. Tanyakan kepada hatimu, pantas tak beli? Ya memang boleh, tapi pantas enggak?
Saya makan es lilin sambil berjalan di Garawangi, di tempatnya Pak Haji Ahmad. Boleh nggak? Boleh, siapa ngelarang? Pantas nggak? Saya punya uang halal 100 miliar. Dan saya bikin rumah di Cadang Pinggan seharga 50 miliar. 3 tingkat, ada kolam renangnya, ada tempat fitnessnya, dan tamannya dengan berbagai macam, ratusan macam bunga. Teralisnya pakai apa yang mengkilat namanya itu? Stainless. Di Cadang Pinggan. Pantas nggak? Uang saya kok. Uangnya halal kok. Pantas nggak? Begitu rumah saya berdiri, orang Cadang Pinggan yang rumahnya gubuk pada nangis menitikan air mata semuanya, sakit hati semuanya. Kejelak-jelak temen kaji sakur ya. Sangat menyakitkan. Dan kadang-kadang kamu bangga ketika hati orang sakit, merasakan dapat satu prestis. Tuh orang nangis gara-gara gue, hebat. Tahu sekarang siapa gue? Setan semuanya tuh. Apalagi kalau uangnya hasil korupsi. Uang halal juga nggak pantas kok. Iya kan? Itu. Makanya kalau hatimu sudah tumpul, ya tolong diasah lagi lah. Ya kan sudah bertahun-tahun berkarat-karat, macet terus. Idza azinal kitabu wa sunnatu wal qalbu ka intazir ar-rabi'. Kalau Alkitab sudah kasih izin, as-sunnah sudah kasih izin, dan hatimu juga sudah mengizinkan. Oke, go ahead, nggak ada masalah. Terus nanti dulu, intazir, tunggu dulu. Intazir ar-rabi wa huwa fi'lullah azza wa jalla, yaitu putusan Allah dulu. Lah ya iya. Kapan dimulainya? Tunggu dulu, nanya dulu dong. Istikharah aja dulu, minta izin sama Allah.